I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like. Oke, kembali lagi di video semester 6 ini bersama saya Wisnu Putra Pratama. Untuk kali ini kita akan membahas apa sih itu bendung, bangunan bendung dan fungsi-fungsi dari bangunan bendung itu sendiri. Kami melakukan survei di desa atau di Bendung Kwangsan, tepatnya di desa Kwangsan, Jumapolo. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk sesi video kali ini saya akan bagi dua sesi, yaitu S dan T sesuai dengan gelar kita saat lulus nanti. Untuk S nanti sesi susur dan untuk T nanti sesi takon-takon warga. Untuk jelasnya ikuti dan tetap pantau. Oke teman-teman, selanjutnya kita berada di bendung. Di sini ada beberapa bagian yang ada di bendung. Yang pertama ada mercu bendung. Mercu bendung ini dibangun melintang dari arah sungai, dan biasanya mercu bendung ini dibuat dari beton atau pasangan batu. Untuk yang di bendung ini menggunakan pasangan batu. Untuk kondisinya agak kurang baik karena di sana ada pasangan batu yang rusak, dan mercu bendung ini berfungsi untuk meninggikan elevasi air untuk bisa ke bawah. Dan yang di sini ada peredam air. Peredam air ini berfungsi untuk meredam aliran air yang dari atas supaya airnya bisa tenang. Dan yang terakhir di sana ada papan duga air. Papan duga air ini berfungsi untuk mengukur elevasi muka air yang nanti dibuat rating kurva, terus nanti bisa kelihatan debit airnya berapa. Untuk video penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi bangunan utama di Bendung Kwangsan. Oke, mari kita ikut saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pintu pembuang. Pintu pembuang sendiri memiliki fungsi membuang air irigasi yang berlebihan. Di sini di Bendung Kwangsan sendiri pintu pembuang tidak berfungsi. Mengenai yang terutama pengunci pintu pembuang sudah tidak bisa digunakan, maka air berlebih. Mungkin dari saya itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Oke, nanti akan dijelaskan lanjutan dari teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bangunan utama dari Bendung Kwangsan. Di sini bangunan ini bernama bangunan intek. Bangunan intek ini bangunan struktur yang berfungsi untuk mengambil air dari sungai atau sumber lainnya dan mengalirkan ke dalam saluran irigasi. Tuh, saluran irigasinya di sana. Oke, untuk susur kali ini kita mendapatkan bangunan yang pertama, yaitu bangunan sadap. Fungsi dari bangunan sadap ini untuk menyadap air atau melimpahkan air dari saluran primer ke saluran sekunder
dan mengairkan ke petak-petak sawah di kiri tangan saya. Itu saja, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman-teman saya penjelasannya. Oke, kami kembali menemukan dua bangunan pelengkap di saluran irigasi, yaitu ada dua bangunan sadap di bagian sebelah kanan dan kiri saya, yaitu untuk fungsi dari bangunan sadap itu sendiri yaitu berfungsi untuk membagi saluran dari saluran air dari saluran primer ke saluran sekunder untuk membagi dan mengalirkan air ke petak-petak sawah petani. Oke, selanjutnya ada bangunan pelengkap terjun. Bangunan pelengkap terjun ini berfungsi untuk mengatur ketinggian saluran air sesuai topografi. Untuk kondisi dari sadap ini sendiri itu cukup baik ya, atau ya sedang, karena di sini tidak ada alat untuk mengontrol buka tutup airnya, sehingga kurang maksimalnya untuk mengalirkan air di sawah. Lalu untuk kondisi bangunan terjun ini sendiri sudah baik ya teman-teman, dengan dilihat dengan kondisi pondasi dan bangunannya yang masih bagus. Oke, nantikan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita saat susur mendapatkan bangunan jembatan. Fungsi dari bangunan jembatan itu sendiri adalah menghubungkan jalan atau menghubungkan antara dua desa. Jembatan ini dibangun dari PSDA itu sendiri atau pihak PSDA itu sendiri. Untuk di bawah jembatan terdapat gorong-gorong. Untuk selanjutnya tunggu bangunan-bangunan yang kami jelaskan selanjutnya. Oke, sekarang kita berada di sesi takon-takon. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak wawancara dari kami. Si Pak, ini kami dari mahasiswa UTP mau mewawancari jenengan terkait daerah irigasi yang ada di Kuangsan. Ya, Ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Wahyono. Wahyono. Ini sebagai apa di pengurusan daerah irigasi di Kuangsan? Sebagai Ketua P3A Dharma Tirta di Sapalombo. Ini mau izin mewawancari terkait daerah irigasi itu mengenai permasalahan apa saja yang ada di daerah irigasi Kuangsan ini, Pak? Permasalahannya ya untuk aliran air dari irigasi Dangkosan itu mengalirnya hanya musim penghujan, Mas. Airnya. Jadi kebutuhan air di Sapalombo sangat berkurang, hanya MT 1 sampai 2 tok. Jadi Kemarau istirahat. belum bisa mencakup semua wilayah ya? Belum. Dan yang kedua ada pertanyaan terkait ini pola tata tanam di daerah persawahan yang dilewati irigasi Kuangsan ini apa aja, Pak? Atau seragam atau tidak? Ya padi Ya, Palawija, ya, MT2 ya padi, ya. rata-rata padi semua. Ini terkait bendungannya itu apa butuh direnovasi kembali atau? Ya untuk damnya itu perlu dikeruk, Mas, karena ada pendangkalan dari endapan lumpur, itu perlu ada pengerukan supaya nanti arus air dari damnya ke jaringan irigasi supaya lancar. Untuk irigasinya atau salurannya gimana, Pak? Apa butuh dilebarkan lagi atau Irigasinya, Iya. saya rasa untuk aliran irigasinya cukup, Mas. Cuman ya ada bocoran-bocoran di hulu ya. Iya. Di hulu itu ada bocoran-bocoran ke sungai lagi, karena apa ya, talutnya itu banyak yang bocor, perlu
direnovasi dan diperbaiki Kalau dari pihak terkait. terkait bangunan pembagi atau yang lainnya itu terjunnya gimana? Untuk bangunan pembagi air itu jaringan apa ya, fasilitasnya untuk besi-besinya itu dicuri orang, Mas. Berarti untuk pembagian air kurang lancar karena sekat-sekat dari pintu airnya itu banyak yang dicuri. Jadi dari salurannya itu tidak hanya bangunan saja ya yang rusak, tapi ada kendala dari masyarakat sendiri. Iya, ada kendala di masyarakat. Iya, betul. Terus terkait sumber air yang ada di bendung itu dari mana ya Pak? Sumber air ada di bendung Yang di atas dari bendung Kuangsan itu sumber airnya ya, dari di atasnya bendung Kuangsan. Iya. Itu ada Dam Losari, di atasnya Dam Sambeng, Jumapolo. Jadi nggak ada sumber air gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma hanya musim hujan itu air ke aliran sungai Dam Kuangsan mengalir, Mas. Jadi kalau kemarau ya mengalir sedikit tapi hanya areal di atas sana. Ini dari teman-teman mahasiswa UTP, terima kasih Pak sudah ditemani wawancara terkait daerah irigasi yang ada di Kuangsan. Terima kasih, sama-sama Mas. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Oke, ini melaporkan di penghujung video. Untuk kali ini bisa dilihat ini aliran pembuang dari bendung Kuangsan itu sendiri, dan akan mengalir ke Sungai Bengawan Solo. Untuk itu saja video dari kami, ada kurang lebihnya saya dan kawan-kawan mohon maaf. Next video kita akan ngevlog untuk video-video berikutnya. Bye bye. Meanwhile, in our universe. Kali ini Jangan weh. Serang. Lari. Ngapuntene Bu Erni rencang-rencang sampun buka riyin. Warung soto Bu Erni.